Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Lestari, NIM 205-2041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait tentang ujian akhir semester mata kuliah fisik motorik. Nah, pada poin pertama kita akan bahas mengenai perkembangan fisik motorik anak usia dini. Dijelaskan bahwasanya perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot-otot, dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam berkembang. Dapat dipahami bahwasanya perkembangan anak usia dini merupakan suatu proses yang dilalui oleh anak usia dini dalam tumbuh kembangnya yang terjadi secara signifikan dan berurutan dan juga dapat mempengaruhi keterampilan anak usia dini. Dan pada poin selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai metode-metode perkembangan fisik motorik anak usia dini. Ada 5, yang pertama yaitu menggunakan metode karya wisata, yang kedua metode bermain, yang ketiga yaitu metode demonstrasi, yang keempat yaitu metode proyek, dan yang terakhir adalah metode pemberian tugas. Nah teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian dan penjelasan dari metode-metode yang sudah saya rangkum. Nah, metode yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai metode karya wisata. Apa sih metode karya wisata anak usia dini ini? Metode karya wisata dijelaskan bahwasanya metode ini ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Nah, dapat dipahami bahwasanya metode karya wisata ini merupakan metode yang bertujuan untuk melaksanakan karya wisata dan diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya, baik dari hewan, baik dari objek bangunan, baik dari objek sama manusia maupun objek tumbuh-tumbuhan. Nah, metode yang kita bahas yang kedua yaitu mengenai metode bermain. Apa sih teman-teman tentang metode bermain itu? Tentu kita sudah tidak asing lagi, yang mana dijelaskan pada PPT saya, metode bermain adalah atau metode permainan adalah suatu cara penyajian materi pelajaran melalui berbagai macam bentuk aktivitas permainan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, serius tapi santai sehingga siswa akan belajar dengan gembira. Nah, karena anak usia dini masih sangat erat tentang permainan, tentang bermain, maka metode bermain dianggap sebagai metode yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak usia dini. Nah, pada metode ketiga yaitu kita akan bahas mengenai metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara mengajar atau metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Dapat kita pahami bahwasanya metode demonstrasi ini merupakan metode yang diberikan kepada anak usia dini melalui tindakan, yang mana tindakan ini adalah sebuah memperagakan atau mempraktekkan langsung kepada anak sehingga anak dapat mudah menangkap sehingga dapat meniru sesuai urutan-urutan yang diberikan oleh pendidik. Nah, yang keempat yaitu mengenai metode proyek. Metode proyek merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individual maupun secara berkelompok dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Nah, pada metode proyek ini anak dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak dapat mengembangkan tumbuh kembangnya dengan baik. Melalui persoalan-persoalan yang dihadapi, anak akan belajar bagaimana dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenai metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini merupakan suatu cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok bahasan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu yang telah disepakati. Nah, pada metode pemberian tugas ini, seorang pendidik memberikan suatu tugas kepada siswa atau siswinya untuk menyelesaikan dengan kurun waktu yang sudah ditentukan oleh pendidik atau secara kesepakatan bersama. Misalkan anak diwajibkan untuk mengumpulkan tugas tersebut pada kurun waktu 2 hari mendatang atau 3 hari mendatang. Hal ini harus ada kesepakatan bersama yang mana kesepakatan ini harus menjadi tanggung jawab masing-masing baik dari pendidik maupun dari siswa-siswinya. Nah, cukup
itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.